Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, rezeki yang berkah, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, pengikutnya kita semua hingga akhir zaman. Semoga kita semua berkumpul bersama Rasulullah SAW di jannah nanti. Amin. Tentu dengan cara kita memperbanyak bersalawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman, sebuah kisah dari Anas bin Malik tentang doa seseorang pedagang yang dirampok oleh penjahat. Dalam kisah tersebut, Anas mengatakan bahwa di masa Rasulullah SAW ada seorang pria yang berdagang dari Madinah ke Syam. Suatu saat ketika pulang ke Madinah, pria pedagang itu dicegat para penjahat yang mengancamnya dengan pedang. Ancaman tersebut membuat pria itu berhenti. Dia tataplah wajah penjahat dan berkata kepadanya, "Ambillah hartaku dan biarkan aku melanjutkan perjalanan." Mendengar jawaban itu, si penjahat membentak, "Harta itu telah menjadi milikku, tapi aku menginginkan dirimu. Apa yang kamu harapkan dari diriku, sedangkan kamu telah mendapatkan hartaku? Biarkan aku melanjutkan perjalananku," jawabnya. Para penjahat mengulangi lagi perkataannya. Tentu saja hal itu membuat pria tersebut kaget dan kemudian berkata lagi, "Baiklah kalau begitu kemauanmu, tetapi ada syaratnya. Berikanlah kesempatan saya untuk berwudu dan sholat serta berdoa kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung." Jawab si penjahat, "Baiklah bila itu keinginanmu." Kemudian pria pedagang itu mengambil air untuk berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat. Setelah selesai, langsung menengadahkan tangan dan berdoa. Baru saja dianya selesai, tiba-tiba muncul seorang berbaju hijau, duduk dengan gagahnya di atas kuda kelabu. Tangannya menggenggam pedang bersinar. Ketika penjahat itu melihatnya, langsung menyerang. Tetapi penunggang kuda itu berhasil menarik dan melemparkan dari tunggangannya. Sesaat kemudian lelaki asing itu menghampiri pedagang itu dan berkata, "Bangunlah dan bunuhlah dia." Dengan rasa kaget, pedagang itu berkata, "Siapakah Tuan? Seumur hidup saya belum pernah membunuh seseorang pun. Hati saya tidak tenang jika membunuh." Penunggang kuda itu berbalik arah dan menghampiri para penjahat dan kemudian membunuhnya. Dan sesaat setelahnya, si penunggang kuda itu balik arah ke pedagang dan berkata, "Ketahuilah, saya adalah malaikat yang turun dari langit ketiga. Ketika kamu berdoa pada Allah dengan doa yang pertama, saya mendengarkan suara gemerincing dari pintu-pintu langit. Kemudian muncullah doamu yang kedua, hingga pintu-pintu langit terbuka dan nampak percikan cahaya seperti kembang api. Dan pada doamu yang ketiga, muncullah malaikat Jibril kepada kami sambil berseru, 'Siapakah yang bersedia menolong orang yang meminta pertolongan itu?' Lalu saya memohon kepada Tuhan agar mengizinkanku untuk melaksanakannya. Ketahuilah wahai hamba Allah, barang siapa berdoa dengan doamu ini ketika dalam keadaan bersedih, penderitaan dan semua bencana, maka Allah akan melepaskannya dari kesedihan itu dan menolongnya." Kemudian pria itu sampai tujuannya ke Madinah dengan membawa keuntungan yang berlipat. Ia kemudian langsung sawan kepada Rasulullah SAW dan menceritakan pengalamannya tersebut. "Sungguh Allah telah mengajarkan nama-namanya yang baik padamu, maka akan dikabulkan doamu jika dia diminta permohonan dengan menyebut nama itu. Dia pasti akan memberikan permohonanmu." Berikut doa yang dibaca oleh pedagang tersebut. "Ya Wadud ya Zal Arsil Majid, ya Fa'ali lima yurid, as'aluka bi'izakal lazi la yuram, wa mulkikal lazi la yudam, wa binurikal lazi mala'arkana arshika, antakhfiyani syarra hazalis, ya mukhistu aghisni, ya mukhistu aghisni, ya mukhistu aghisni." Artinya,
Wahai Allah yang Maha Penyayang, wahai yang memiliki arsy yang agung, wahai yang berbuat dengan kehendaknya, aku meminta kepadamu dengan keagunganmu yang tidak akan bisa binasa, kerajaanmu yang tidak aniaya, dengan cahayamu yang memenuhi tiang-tiang arsy. Cukupkanlah aku dari kejahatan perampok ini, wahai yang Maha Penolong, tolonglah aku. Bila digunakan untuk berdoa, kalimat antahfiyani syarro hazlish diganti dengan kalimat doa yang diinginkan. Sahabat beriman, inilah tadi fadilah bila kita mengamalkan doa ini, maka sudah selayaknya bagi kita untuk mendawamkan dan menghafalkannya, sehingga bisa kita gunakan dalam doa sehari setelah melaksanakan salat wajib. Semoga kita istiqomah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.